adalah yang mengambil riba. Dalam hadis, semua orang yang bersinggungan dengan riba, baik sekretarisnya maupun pihak kedua, pihak pertama, apapun yang membantu pihak yang di situ ada berbau riba, maka semua mendapatkan ancamannya. Wahwa yang dimaksud riba adalah az-ziyadatu fil muamalah, az-ziyadatu lebihan, fil muamalati dalam transaksi, bin nuqudi dengan uang, atau zaman dulu emas perak, wal mat'umati dan makanan, fil qadri dalam kadar lebihannya, awil ajali atau temponya. Orang-orang yang memakan riba la yaqumuna, tidaklah bangkit, la yaqumuna tidaklah bangkit, min kuburihim dari kuburan mereka, illa kama yaqumu, illa qiyaman kecuali seperti bangkitnya, kama yaqumu seolah-olah dia bangkit seperti bangkitnya allazi orang, yatakhabbatuhu syaitan yang kesambar setan, atau yasra'uhu dan memiliki maknane napa ni kelinger napa ngelingerake, ai ngelingerake, yasra'uhu ngelingerake sinten setan ing tiang mriku, minal massi saking edan, ail jununi edan bihim sebab setan, muta'alliqun lafat minal mas berhubungan dengan biyakumuna dengan lafat yakumun. Orang-orang yang memakan riba dan siapapun yang masuk di lingkaran riba, apapun profesinya, ini ketika dibangkitkan maka seperti dia kesetanan atau sempoyongan, dia gila, kerasukan setan, kesambar setan. Artinya saking traumanya dengan siksaan di akhirat nanti, saking ketakutannya sampai dia linglung, sempoyongan seperti kerasukan setan. Di sini dijelaskan yang dimaksud memakan riba niku napa mawon. Riba di sini adalah al-muamalah bin nuqud, mengambil tambahan dalam muamalah masalah uang. Dan ini penting. Bisa riba niku bisa riba dalam dunia utang piutang. Nah, ini yang paling gampang difahami. Yang kedua, riba dalam akad. Nah, kalau utang piutang niku jelas gampang sekali, seperti Zaid aku nyelid duitnya, pinjam uang 1 juta. Nah, nanti bulan depan tak bayar 1.200.000. Nah, ini berarti akad riba. Dalam pembahasan muamalah, transaksi antara dua manusia, niku sebetulnya kalau sesama ridho itu beres. Sesama ridho itu beres, kecuali dalam masalah riba. Jadi umpama jual beli harganya miring, harganya tinggi, barangnya kurang bagus. Kalau dua belah pihak ridho ya beres. Begitu pula dalam masalah sewa menyewa. Nah, itu kalau memang dua-duanya ridho dengan harga miring, dengan harga tinggi, dengan apa yang penting ridho, maka beres. Kecuali dalam masalah riba, seridho apapun dua belah pihak, kalau sudah masuk lingkaran riba, maka hukumnya dosa besar. Kalau hutang riba, hutang itu gampang, seperti yang dijelaskan tadi, saya hutang 1 juta, baliknya 1.200.000. Ini termasuk riba utang piutang dan dosanya sangat besar sekali. Yang kedua, ribal buyu. Ribal buyu itu riba dalam urusan jual beli. Kanjeng Nabi menjelaskan ada beberapa kriteria, kriteria yang di situ ada riba yang sangat bahaya. Yang pertama, az-zahabu biz-zahab, jual beli antara emas dan emas. Jual beli ini tukar menukar. Jadi jual beli tidak harus pakai uang. Semua tukar menukar itu namanya jual beli. Jual beli ini tukar menukar. Tukar menukar antara emas dan emas. Nah, ini termasuk ribawi dan syaratnya ketat. Yang kedua, wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak. Kemudian selanjutnya wal burru bil burri, gandum merah dengan gandum merah. Wal hintatu bil hintati, gandum biasa dengan gandum biasa. Wat tamru bin tamri, kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, dan garam dengan garam.
Maslan bimislin harus setara, sawaan bisawain harus sama, yadan biyadin harus kontan saling menyerahkan antara satu sama lain. Jadi kalau umpama jual beli emas sama emas, kalau umpama emas, emasmu tak tuker nggih dengan emas satunya. Wah enggak iki emasku iki bersejarah iki. Ya wis tak tambahi. Kamu 5 gram tak beli 7 gram. Iki termasuk riba. Dan itu dosanya dosa besar. Kalau satu jenis emas, perak, makanan, itu kalau satu jenis harus setara, dan harus saling kontan, kontan saling serah terima. Begitu pula dengan makanan semuanya ini kalau sejenis niku harus setara dan harus kontan. Kalau pada zaman Rasulullah niku ketika Kanjeng Nabi sukses menaklukkan Khaybar niku wilayah Yahudi niku pengkhianatannya luar biasa. Khaybar niku luar biasa mengkhianati Rasulullah dan ada niatan buruk terhadap Rasulullah, sudah menyiapkan penyerangan. Maka Rasulullah menyerang, menaklukkan Khaybar tersebut hingga menang. Maka ketika menang melihat ada kurma Khaybar. Maka orang-orang muslim kata Rasulullah, berkata sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kurma Khaybar niki kurma yang keren, kurma yang berkualitas tinggi. Biasanya kita beli kurma Khaybar niku 1 sok kita tukar dengan 2 sok kurma biasa. Artinya 1:2. Kalau umpama kurma Khaybar 1 kilo, maka kami membelinya dengan 2 kurma biasa." Maka kata Rasulullah, tidak boleh. Kalau satu jenis meskipun kualitasnya berbeda, itu harus setara. Jadi kurma biasa 1 kilo, ya setara dengan 1 Khaybar 1 kilo. Kata Rasulullah. Tapi dipikir para sahabat, ya Rasulullah kan enggak setara. Kalau di 1:1 enggak setara, soalnya Khaybar ini lebih mahal daripada kurma biasa. Maka kata Rasulullah, maka bi' al-jumal bid-darahim. Artinya berarti tengah-tengahilah jual beli itu dengan uang. Artinya kalau saya pengen dapat kurma Khaybar 1 kilo, tapi saya punyanya 2 kilo kurma biasa, maka saya membeli kurma Khaybar itu dengan uang. Kemudian pihak lawan saya juga membeli kurma saya dengan uang juga. Jadi perantara dengan uang agar menghilangkan sistem riba yang setara. Artinya kalau Khaybar niku 1 kilo 20.000, ya sudah saya beli dengan uang 20.000. Kemudian 20.000 yang sudah diterima dengan pihak kedua dibelikan kurma biasa 10.000 per kilo, belinya 2 kilo, harganya juga sama 20.000. Jadi kalau 1 kilo ditukar dengan 2 kilo langsung, secara langsung ini hukumnya haram dan ribawi. Tapi kalau sistemnya beli dulu, saya beli kurma Khaybar 1 kilo 20.000. Sudah saya beli, kemudian pihak kedua uang 20.000 tadi buat beli kurma saya seberat 2 kilo. Nah ini boleh, padahal 20.000 sama-sama 20.000. Jadi riba niku bisa disiasati. Makanya dalam transaksi muamalah niku harus sesuai dengan prosedur. Kalau tidak sesuai prosedur, takutnya jatuh ke kubangan riba dan itu hukumnya dosa besar. Dan ini sangat bahaya sekali. Baik emas dengan emas maupun perak dengan perak atau makanan dengan makanan yang satu jenis, itu harus setara dan harus serah terima di tempat. Begitu pula dengan katakanlah perak, uang dengan emas, itu juga sama. Uang dan emas niku harus, kalau kita beli emas, uang dengan emas itu harus kontan, harus lunas dan tidak boleh utang. Gak boleh kok emasmu tak beli ya. Satu gram tak beli 1.700.000 lah. Tapi uangnya besok. Nunggu cair. Ini hukumnya haram dan itu termasuk riba transaksi. Tidak boleh. Harus kontan ya dan diadin, harus serah terima di tempat. Kalau enggak maka jatuh ke kubangan riba dan itu sangat bahaya sekali. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Dzalika, kenapa mereka sampai
sempoyongan seperti kerasukan setan. Dzalika, siksaan tersebut, alladzi nazala bihim, yang menimpa mereka, bi annahum, sebab mereka, ai bisababi annahum, sebab sesungguhnya mereka, qalu, berkata, innamal bai'u mislur riba, bahwasannya jual beli ya sama seperti riba, fil jawazi, dalam kebolehannya. Wa hadza min aqsid tashbihi mubalaghatan, ini cara penyamaan tapi dibalik, mubalaghatan. Faqala ta'ala raddan alaihim, wa halallahu al-bai'a, Allah telah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan telah mengharamkan riba. Artinya riba itu mirip-mirip jual beli. Beli uang, beli emas dengan uang, tapi enggak serah terima. Itu termasuk, kalau orang-orang zaman dulu lah kan sama-sama jual beli. Tapi ditegaskan oleh Gusti Allah, tidak, jual beli berbeda dengan riba. Riba berbeda dengan jual beli. Orang kafir mengatakan riba sama dengan jual beli, maka harusnya kita bantah dengan riba beda dengan jual beli. Tapi Al-Quran jawabnya dibalik. Jual beli beda dengan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun, barang siapa yang datang kepadanya, ay balaghahu, sampai kepadanya, mau'izatun, pelajaran, ay wa'dhun, nasihat, min rabbihi, dari Tuhannya, fantaha, kemudian dia berhenti, an aklihi, dari makan riba, falahu, maka baginya, ma salafa, apa yang telah terlewati, qablan nahyi, sebelum ada larangan. Kalau sebelum tahu hukum ini, sebelum turunnya ayat ini, kamu sudah melakukan, sudah terlanjur melaksanakan transaksi riba, maka itu sudah berlalu dan sudah diampuni oleh Gusti Allah. Aila yastariddu, maka tidak perlu diminta kembali lagi, minhu, dari apa yang telah sudah lewat. Wa amruhu, dan urusannya, fil afwi, dalam memaafkan, anhu, tentang permasalahan itu, ilallahi, itu kembalinya kepada Gusti Allah. Wa man ada, dan barang siapa yang mengulangi, ila aklihi, makan riba, sudah tahu ada larangan riba tapi dia tetap memakannya, musyabbihan lahu bil bai'i, dengan alasan riba loh sama seperti jual beli, apa bedanya, fil hilli, dalam kehalalannya, faulaika, maka mereka, ashabun nari, adalah para penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka kekal selama-lamanya. Jadi pembahasan riba itu lebih berat, karena antara halal dan haram, antara dosa besar dan dosa dan halalnya. Dan bentuknya, terutama yang masuk dalam dunia bisnis, ini hukumnya wajib mempelajari tentang bisnis Islam, hukumnya wajib. Karena sering kita singgung bahwa ilmu yang wajib dipelajari oleh semua umat Islam niku ada 3 dan plus 1 tambahan. Yang wajib dipelajari untuk seluruh umat Islam tanpa terkecuali, yang pertama adalah akidah, ilmu akidah yang sekiranya bisa mengesahkan akidah dia. Jadi gak perlu dalam-dalam, gak harus dalam-dalam, sing penting akidahnya kuat, sing penting akidahnya sah. Yang kedua, fikih, ilmu yang wajib belajar adalah fikih. Tidak harus dalam-dalam, yang penting wudunya sah, sholatnya sah, ibadah yang lain juga sah. Yang ketiga, ilmu tasawuf atau ilmu hati, yang sekiranya bisa membersihkan hati. Ini sebetulnya 3 ini cukup. Tapi para ulama sebagian menambahkan 1 lagi, yakni ilmu yang berkaitan dengan profesinya. Jika dia terjun ke dunia bisnis, maka dia wajib mempelajari ilmu bisnis. Sekiranya apa? Agar dia tidak terjatuh dalam kubangan riba. Karena kadang riba dan tidak niku mirip sekali. Kalau kita bahas tentang riba zaman dahulu dan zaman sekarang, niku zaman sekarang riba niku semakin samar. Makanya paling gampang mungkin yang paling gampang ditengeri niku mungkin seperti utang piutang di bank konvensional. Katakanlah datang ke bank konvensional yang bukan syariah, kata, Pak, saya mau pinjam uang 100 juta. Oh ya, akad-akatan, tanda tangan, jaminan, katakanlah. Kemudian 4 tahun kembali atau 2 tahun, temponya 2 tahun. Tapi kalau di total
jadinya 120 juta. Berarti minjem 100 juta, kembalinya 120 juta, meskipun dicicil selama 2 tahun. Ini hukumnya haram karena jelas ini utang piutang yang mengandung riba. Itu dalam bank konvensional. Tapi setiap ada akad riba, pasti di situ ada solusi. Pasti ada cara menghalalkannya. Yakni bisa melalui bank syariah. Kalau umpama tadi dijelaskan di zaman Rasulullah, jual beli tukar menukar antara kurma 1 kilo Khaybar sama kurma biasa setara 2 kilo. Ini kalau dijual belikan secara langsung, ditukarkan secara langsung, maka hukumnya riba. Tapi dikasih Rasulullah solusi. Caranya adalah pihak satu membeli kurma Khaybar 1 kilo 20.000, kemudian 20.000 diterima oleh pihak kedua, 20.000-nya dibuat membeli 2 kilo kurma biasa. Sehingga 20.000 itu uang 20.000 sebagai perantara agar tidak terkena kubangan riba tersebut. Begitu pula dengan niki rodok ngantuk-ngantuk tapi rodok berat nih. Bank konvensional itu langsung 100 juta, baliknya 120 juta dicicil 2 tahun. Tapi kalau bank syariah niku mirip. Tapi akadnya kayak di format akadnya itu di model seperti syariah. Jadi modelnya dibikin akad jual beli kredit. Umpama bank, kalau kita ke bank syariah, muamalat atau apapun, datang, Pak, saya butuh 100 juta. Tapi balasan dari pihak banknya bukan langsung ngasih 100 juta, tapi bertanya, kamu butuh apa? Maka kita ngomong, saya pengen beli mobil yang harganya 100 juta, mobil Avanza. Ya sudah, kamu cari dulu mobil Avanza yang 100 juta. Kalau sudah nemu, maka lapor ke bank. Ini bank syariah. Setelah kita nemu, sudah nyari di marketplace, katakanlah sudah nemu, sudah harganya 100 juta, maka kita lapor ke bank. Bank, saya nemu mobil yang harganya 100 juta Avanza. Oh ya sudah, bank nasabah, pihak bank mendatangi atau didatangi penjual tersebut, mengatakan bahwasanya mana mobilnya tak jual, tak beli. Jadi yang membeli niku banknya. Yang membeli banknya dengan harga 100 juta. Maka mobil ini sekarang milik bank. Kemudian kita yang mau ngutang 100 juta, ingin beli mobil, maka ngomong sama bank, Bang, ini mobilnya tak beli. Oh ya boleh. Banknya ngomong, ini harganya 120 juta, boleh dibayar secara kredit. Itu kata banknya. Berarti dicicil selama 2 tahun. Kalau disamakan dengan bank konvensional tadi, contoh umpama saya butuh mobil buat mudik katakanlah. Kalau saya cari-cari harganya 100 juta. Berarti langsungnya dalam berupa uang mau nyamperi ke bank konvensional ngutang 100 juta. Ya sudah langsung dapat 100 juta, 2 tahun dicicil totalnya 120 juta. Ini riba. Toh ujung-ujungnya 100 juta ini buat beli mobil Avanza harganya 100 juta. Ujung-ujungnya juga berupa mobil Avanza berharga 100 juta. Cuman kita utang ke bank langsung kontan 100 juta. Tapi kalau bank syariah sistemnya mboten ngoten. Sistemnya adalah bank syariah menjual barang yang kita butuhkan. Oh, bang, saya butuh mobil yang harganya 100 juta. Oh ya sudah, banknya yang beli mobil 100 juta, kemudian banknya menjual ke kita 120 juta. Tapi dalam bentuk mobil nanti dicicil selama 2 tahun berturut-turut. Jadi sebetulnya mirip-mirip. Artinya bank syariah juga untung 20%, katakanlah, bank konvensional juga untung 20%. Cuman akadnya niku dibikin secara syar'i. Kalau bank konvensional fokusnya sama uang, langsung ngekasih uang, tapi kalau bank syariah niku fokusnya kepada barangnya. Jadi bukan dalam bentuk uang, tapi langsung dalam bentuk mobilnya. Sama seperti kita ketika usaha-usaha, katakanlah buka bisnis fotokopi, peralatannya mungkin sampai 30 juta, lapor ke bank syariah, bang saya pengen buka bisnis fotokopi, katakanlah ini bahasa seperti itu, fotokopi, mesin fotokopi 30 juta. Oh ya sudah, kita akad-akatan bahwasanya bank itu akan membeli alat-alat tersebut. Setelah alat-alat tersebut sudah dimiliki bank, maka bank menjual kepada kita dengan harga yang lebih tinggi, dan itu tidak masalah. Jatuhnya adalah jual beli. Maka sekali lagi, kalau bank syariah, hubungan antara nasabah kita dengan bank syariah adalah jual beli
dengan bayaran kredit. Nah, walaupun namanya jual beli kan dijual lebih tinggi tidak masalah. Tapi kalau bank konvensional niki langsung utang piutang dengan uang dan itu hukumnya haram. Simple tapi itu bisa masuk ke kubangan ribawi dan itu sangat bahaya sekali. Niku kalau utang piutang. Begitu pula dengan ketika ini semuanya berhubungan dengan bisnis sedanten. Jadi kalau butuh uang ke bank syariah niku mboten saged. Harusnya dalam bentuk benda. Harusnya dalam bentuk benda. Begitu pula dalam masalah perusahaan. Nah, perusahaan itu kalau skalanya gede, ketika ingin mengembangkan perusahaan, kita kadang butuh investor. Katakanlah kita lagi mau buka cabang, mau buka skala yang lebih gede, saya butuh 1 miliar. Nah, kadang perusahaan yang butuh 1 miliar atau 10 miliar, katakanlah, butuh 10 miliar. Maka nyari orang yang mau investor. Nah, ini bulat bisa nih. Jadi, kalau investasi, ini kan modelnya, ya saya investasi 10 miliar ke kamu. Kamu yang mengelola uang ini. Nah, jadi ya yang pelaku bisnis itu kamu, saya yang modal 10 miliar. Nanti untung bersihnya kita bagi menjadi 2. Nah, itu namanya mudorobah atau kirot. Yang satu pemodal, yang satu pelaku bisnis. Dan ini dari zaman dulu sudah ada bahkan hubungan antara Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah sebelum menikah. Jadi Sayyidah Khadijah sebagai investor, ini wahai Muhammad, saya mau investasi ke kamu sebesar katakanlah 10 miliar katakanlah. Maka Muhammad yang masih muda, saya siap untuk mengelola uang ini. Oleh Kanjeng Nabi sebelum jadi Nabi, ini sangat cerdas, otak bisnisnya sangat luar biasa dan amanah luar biasa. Mengelola uang 10 miliar itu dibuat kulaan barang-barang di Mekah atau yang sekitarnya yang sekiranya nggak ada di tanah Syam. Tanah Syam itu Palestina dan Suriah. Dibawa berangkat ke Syam dan Suriah, dijual di sana untung besar, kemudian mau pulang nggak tangan kosong, tapi kulaan male di tanah Suriah dan Palestina niku kira-kira barang-barang yang nggak ada di Mekah apa saja kulaan nyampe ke Mekah dijual lagi. Artinya untung sangat besar sekali. Itu Rasulullah ketika sebelum menikah dengan Sayyidah Khadijah. Artinya akad seperti ini sudah ada ketika zaman Rasulullah. Satu investor, pemilik modal, pemilik uang nggak ngapa-ngapain, cuma nitip uang tok. Yang satunya pelaku bisnis, jadi investor. Begitu pula kalau di skala zaman sekarang, niku kalau antara dua pihak, niku sangat mudah sekali. Antara dua belah pihak, niku mudah. Artinya gampang dikendalikan. Kalau sekarang, niku model investornya banyak, pelaku usahanya juga dalam bentuk perusahaan sing kompleks. Artinya ada komisaris, ada direksinya juga bagian-bagian juga banyak, karyawannya bisa 100, bisa 1000. Pelaku bisnisnya bisa 1000 orang, investornya juga sama, bisa sampai puluhan, bisa sampai ratusan. Dan yang menengahi adalah bank-bank yang menengahi antara dua belah pihak. Kembali ke pembahasan, kadang perusahaan niku ketika butuh uang, maka mencari investor. Monggo umpama kula mau mengembangkan perusahaan, mau roten Samsul katakan Samsul, kamu punya nggak 10 miliar? Nanti tak putar uangmu, nanti beberapa persen kamu kalau sudah untung bersih, maka kamu 50%, saya 50%. Itu butuh ketika investor. Lah kalau tidak nemu investor, kalau saham ini kisah, saham seperti ini investor hubungannya dengan saham. Kalau lebih rumit lagi, bahasanya nggak langsung 10 miliar, tapi satu lembar saham saya hargai 1 juta. Kalau pengen kamu punya 1000 lembar di perusahaan saya, maka kamu invest 1 miliar. Nah, setiap setahun sekali nanti dihitung labanya berapa, nanti berapa persen, 30% dari laba akan dikembalikan ke investor. Itu 30% dari laba. Dan ini disahkan oleh Islam dan hukumnya boleh. Itu investor mencari saham di bursa efek kalau sekarang. Tapi kadang ketika perusahaan mentok, artinya nyari investor yang percaya sama perusahaan kita itu tidak ada, kebingungan. Karena dalam sistem investor, niku fokusnya sama laba. Kalau nggak ada laba, ya nggak ada keuntungan.
Kalau umpama perusahaannya pailit atau mengerikan sekali, kalau perusahaannya nggak untung, katakanlah investor nggak dapat apa-apa. Niku sistem investasi atau sistem saham. Tapi kadang orang-orang zaman saiki niku kadang males naruh duit 1 miliar 1 tahun tapi nggak ada jaminan untung. Perusahaannya nggak meyakinkan. Maka kadang perusahaan-perusahaan sih nggak meyakinkan, tidak ada yang mau naruh saham, tidak mau invest, tidak mau menitipkan uangnya kepada kita. Maka satu-satunya cara biasanya pakai surat obligasi. Surat obligasi ini surat utang. Jadi modelnya ini, ayo rek, sapa sing pengen ngutangi aku 1 miliar, maka setahun untung gak untung tak kasih 10%. Nah, pokoknya sapa sing invest atau bahasa bukan invest, sapa sing ngasih obligasi utangan kepada perusahaan saya, maka setiap 1 tahun tak kasih 10%. Jadi 1 miliar maka 100 juta itu pasti dapat untuk para pemegang obligasi. Maka antara saham dan obligasi ini beda. Obligasi surat hutang. Kalau saham niku pemilik saham atau investor niku mendapatkan untung dari labanya, persentase laba. Kalau obligasi nggak dari laba, sing penting terima bersih 10% setiap tahunnya. Niku surat obligasi. Maka kalau diterapkan dalam syariat Islam, kalau investasi investor niku hukumnya halal karena sudah dicontohkan antara Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah, tidak ada patokan laba tergantung nisbat dari keuntungan perusahaan tersebut. Tapi kalau surat obligasi, surat utang yang untungnya jelas dipatokkan oleh perusahaan, baik perusahaan sukses ataupun pailit, maka ini hukumnya haram dan termasuk utang piutang, sing termasuk riba. Ini termasuk obligasi dan persahaman. Dan ini sangat bahaya sekali dan banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan Indonesia. Katakanlah kalau kita ke bursa efek, katakanlah ada saham dan ada obligasi. Rumit ini. Tapi intinya seperti itu antara saham dan surat obligasi. Kalau surat obligasi ini jelas haram karena di situ ada unsur ribanya. Sekali lagi bedanya nopo? Asli sami-sami. Saya naruh di perusahaan Samsul 1 miliar. Kalau statusnya saham atau investor, maka saya tunggu 1 tahun ini Samsul dapat untung berapa? Diaudit ternyata untungnya itu katakanlah 10 miliar. Maka tergantung akad-akadnya. Kalau memang 50% ya alhamdulillah saya dapat 5 miliar. 50%. Tapi kalau untungnya cuma 100 juta, maka saya dapat 50 juta tok. Itu namanya investasi atau investor. Tapi kalau surat obligasi enggak. Langsung, Sul, tak kasih utangan 1 miliar, 1 tahun harus 10% dari uangku. Jadi harus dipastikan 100 juta kembali kepada aku. Ini namanya, meskipun sama-sama dalam bisnis, tapi ini namanya utang piutang. Nah, bahasanya diperhalus menjadi obligasi. Makanya surat obligasi ini hukumnya haram, meskipun yang mengeluarkan adalah perusahaan ataupun pihak pemerintah. Ini hukumnya haram. Dan itu sangat bahaya sekali mempengaruhi bisnis-bisnis kita. Dan apapun yang berhubungan dengan bisnis, dengan perkara yang riba yang haram, semuanya kena getahnya. Terutama kayak bank konvensional, katakanlah bank konvensional itu jelas akad-akadnya adalah riba. Maka seluruh unsur, seluruh petugas-petugas di bank konvensional semuanya kena getah dosa apa? Dosa riba. Matinya. Semuanya dapat dosa riba. Nah, begitu pula dengan katakanlah perusahaan-perusahaan. Niku ketika mengendalikan surat obligasi, niki juga termasuk bahaya sekali. Niku suka bahaya sekali. Maka niki diwanti-wanti. Pokoknya orang yang terjun ke bisnis kudu paham tentang bisnis Islam. Kudu paham. Karena takutnya bisa terjatuh dalam kubangan ribawi. Lanjut nih. Pun ini. Niki kalau panjenengan soyo terjun ke dunia perusahaan, insya Allah tahu-tahu sendiri, insya Allah. Posisi lagi, nah kulo niki nggih ngertose nggih cuma teori. Kalau kuliah nggih enten pelajaran ekonomi syariah, enten finance atau keuangan, Islamic finance, kulo pelajari sedanten nggih ngertose nggih teori.
teori tok. Tapi nek terjun ke perusahaan nggih bakal mikir-mikir malih. Ibarat tiyang niku belajar bab haji, tapi dereng haji. Niku kadang tasik bingung lho, endi Mina, endi Musdalifah, pun di Arafah. Kalau batasnya antara Mina sama Arafah seperti apa, melempar jumroh seperti apa. Niku sebetulnya di imajinasinya sudah ada. Cuman untuk kalau sudah praktek itu biasanya lebih dalam pemahamannya. Jadi insya Allah kalau kita masuk ke dunia perusahaan, insya Allah tahulah mana riba, mana tidak, dan itu kudu dieling-eling. Makanya kalau perusahaan-perusahaan sing pengen aman, itu biasanya ngerekrut sarjana-sarjana ekonomi syariah. Itu biasa direkrut jadi dewan pengawas. Biasanya perusahaan-perusahaan ada dewan pengawas syariah. MUI juga sama, enten DSN, Dewan Syariah Nasional. Itu juga yang mengawasi pergerakan transaksi di Indonesia. Maka nek sing tenang niku nek iso sing enten syariah. Dan iki hukumnya halal. Kadang orang mikir wah daripada sama-sama untung bank syariah juga sama untungnya sama bank konvensional, wis podo-podo riba. Kata, tidak. Bank syariah itu sudah diawasi oleh DSN MUI. Masing-masing punya dewan pengawas di masing-masing bank. Bank muamalat ada dewan pengawasnya, perusahaan-perusahaan pun juga ada pengawasnya. Wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yamhaqullahu, Allah melebur riba wa yurbi dan menyuburkan as-shadaqat, sedekah-sedekah. Yamhaqullahu riba ay yanqusuhu, yang dimaksud Allah melebur riba niku mengurangi akad riba. Wa yuzhibu barakatahu, dan menghilangkan keberkahan dari riba tersebut. Wa yurbis shadaqat, dan menyuburkan sedekah-sedekah. Ay yaziduha, menambahkan sedekah, melipat gandakan, wa yanmiha, dan mengembangkannya. Wa yudha'ifu sawabaha, dan menggandakan, mengkali lipatkan pahala-pahala dalam sedekah tersebut. Artinya nopo? Kalau sudah masuk riba niku bahaya sekali, hidupnya tidak diberkahi sama Gusti Allah. Hartanya juga tidak diberkahi. Tiba-tiba entek, tiba-tiba hutang banyak, tiba-tiba keluarganya amburadul. Dan dalam tafsir dikatakan yang dimaksud yamhaqullahu riba, Allah melebur riba. Yang dimaksud adalah Allah melebur amalan-amalan para pelaku riba. Andaikan perusahaan-perusahaan yang berkecimpung dengan riba, iki sedekahnya lebur, terus ibadahnya juga lebur, haji dan umrohnya juga tidak mabrur. Karena apapun yang berhubungan dengan riba maka tidak diberkahi oleh Gusti Allah. Amalan-amalan pun juga yang berhubungan dengan riba tersebut juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sedekah, orang sing sedekah manaqasa malun min shadaqatin, dijamin sama Gusti Allah bahwasanya harta niku tidak akan berkurang hanya karena sedekah. Ini yang dimaksud yamhaqullahu riba, artinya Allah melebur apapun yang berhubungan dengan riba. Ini juga ada hubungannya dengan siapapun yang masuk ke kubangan circle riba. Makanya di bank konvensional ngeri. Yang tellernya kena, yang direksinya kena, yang satpamnya juga kena, semua yang kebersihannya juga kena, semuanya kena hukum riba tersebut. Apapun yang kerja di bank konvensional sekarang hukumnya riba. Dan itu sangat mengerikan sekali. Adapun yang baru-baru kemarin ada fatwa mengatakan bank konvensional itu tidak riba. Ini enten sebagian ulama minoritas, termasuk ulama Mesir. Sekarang ulama Mesir itu mengatakan hutang di bank konvensional niku tidak riba. Niku bahasanya kelebihan yang kita berikan kepada bank konvensional itu bukan murni karena hutang kita, tapi karena jasa-jasa mereka kepada kita. Ini termasuk ulama Mesir sebagian. Tapi mayoritas ulama tidak, hampir gak ono kecuali ulama Mesir mengatakan hutang di bank konvensional termasuk tidak riba. Jarang sekali.
kecuali baru-baru kemarin. Dan itu ketika saya dengarkan sebetulnya kurang cocok, bahkan dosen-dosen saya kurang cocok, ulama-ulama kurang cocok. Masa katakanlah bahkan ada sebagian ustadz yang mengatakan demikian, hutang di bank konvensional itu nggak riba, karena Mesir mengatakan bahwasannya akad yang ada dalam bank itu tidak murni akad hutang piutang, tapi ada istilahnya akad tamwil. Nah, tamwil itu sebetulnya artinya keuangan, artinya ya finansial, finance. Makanya saya bingung loh, akad kok akad tamwil? Tamwil itu bukan akad, saya bilang. Saya juga belajar tamwil. Tamwil bukan akad. Kok tiba-tiba dikatakan akad-akad baru yang tidak pernah disentuh oleh fikih-fikih klasik terdahulu. Ada akad baru. Tapi yang mengumumkan adalah ulama Mesir. Tapi kalau melihat hal demikian, jaga-jaga jangan sampai kita jatuh ke riba, karena urusan riba niki dosanya besar dan termasuk dan berhubungan dengan halal haramnya harta kita, termasuk anak-anak kita, jadi ini gak berkah. Keluarga kita kadang gaji di bank niku sampai 2 digit, puluhan juta, 50 juta per bulan. Tapi ono ai masalah keluargae, ono ai utange, ono ai pengeluarane. Itu kadang dibuktikan sebagai pekerjaan yang kurang berkah. Tapi kalau sudah terlanjur masuk ke punya pekerjaan bank, niku kata sebagian ulama, ya berusaha untuk keluar dari bank tersebut. Tapi kalau membahayakan kondisinya, katakan kalau langsung keluar, kemudian keluarganya kena getahnya, tidak bisa membayar kontrakan, tidak bisa membayar listrik, tidak bisa makan, maka kata ulama, bertahan dulu di bank tersebut, tapi berusaha untuk keluar. Artinya dia tetap kerja di situ, tapi setidaknya dia nyari lowongan kerja yang lain. Contoh yang yang linear dengan bidangnya, skillnya, contoh di bank syariah yang mirip-mirip, atau asuransi syariah dan sebagainya yang sekiranya ada embel-embel syariah. Kalau umpama 6 bulan, kalau umpama sudah ketemu alhamdulillah, kalau nggak ketemu berarti gajinya dicelengi sampai 6 bulan atau berapa, dibuat kalau sudah kumpul umpama 30 juta dikali 6, ini ketemunya sudah hampir 200 juta, dibuat modal bisnis, dan itu lebih barokah insya Allah. Tapi kalau umpama ikut pendapatnya ulama Mesir, niku lebih santai lagi. Dan juga bahaya juga, ini yang paling terbaru adalah jual beli uang kertas. Sebelum lebaran niku biasanya 100.000 dapatnya 90.000 uang-uang baru. Niku juga sangat bahaya sekali. Padahal sebetulnya kita di bulan Ramadan niatnya beli uang itu buat sedekah ketika hari raya, membahagiakan anak-anak, membahagiakan keluarga. Ini kan amalan sangat luar biasa, pahalanya sangat besar, apalagi di 10 akhir bulan Ramadan. Tapi kalau akadnya ternyata haram, ini bahaya, masuknya gak tambah dapat pahala, malah dapat dosa besar. Makanya kalau memang ada waktu, tukarnya langsung di bank sehingga tidak ada persentase sama sekali. Tukar 1 juta, ya dapat 10.000 pecahan, totalnya 1 juta juga, itu yang lebih aman. Tapi kalau tidak dapat bank, ini rumit. Walaupun sebagian ulama ini cocokologi, katakanlah kalau umpama uangnya 10.000, 90.000, bayarnya 100.000, maka modelnya ngomongin ini, ngeten, Pak, 90.000 nggih. Harganya pinten? 100.000. Nggih pun 10 ini 90.000 buat beli, 10.000 buat jenengan. Ngoten, itu biasa jadi solusi. Jadi harus diucapkan. Diakadkan. Jadi umpama 90.000 kita beli 100.000, dapatnya 90.000 pecahan 5.000 katakanlah. Itu harus diucapkan. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi katakanlah, Pak, 90.000 nggih. Nggih pun 90.000 buat jual beli niki, 10.000 buat jenengan, buat uang jasanya, 10.000 buat uang jasanya. Meskipun sebagian kiai-kiai yo gak cocok, ini ora cocok iki. Masuk jasa-jasaan, jasa itu sebetulnya itu sebelum ada barang. Jadi mama saya sama Samsul, kamu punya uang pecahan nggak? Nggak punya. Ya sudah gini aja, kamu mau nggak ke bank?
nanti tukarkan 900.000, nanti 100.000 sisanya buat ongkos atau buat jasamu. Akhirnya Samsul berangkat ke bank, nukarkan uang 1 juta katakanlah, dapat 1 juta, 100.000-nya buat Samsul, 900.000 dikasihkan ke saya. Kalau ini jelas uang jasa. Tapi kalau barangnya sudah ada, niku kalau cocokologi dibuat jasa, niku kurang pas juga. Jadi perdebatan tentang jasa niku juga agak ribet. Baru-baru kemarin enten Ustadz yang termasuk terkenal ahli ekonomi syariah lah katakanlah. Niku tambah lucu malih. Bahwasanya wis mendingan uang kertas niki dianggap komoditi. Jadi seolah-olah kita beli barang. Komoditi itu barang biasa, bukan alat tukar. Kalau uang kan alat tukar. Kalau komoditi niku barang biasa, kayak HP ini namanya komoditi. Kalau saya beli HP harganya 2 juta, maka 2 juta itu alat tukar, kalau HP ini komoditi. Ada sebagian ustadz mengatakan, uang itu dianggap komoditi. Uang baru yang kita beli itu dianggap komoditi biasa, seolah-olah kita beli barang. Ujung-ujungnya setara dengan 90% dari yang kita beli. Niku juga bermasalah juga. Uang tiba-tiba dianggap komoditi. Niku jelas uang. Kenapa dikatakan komoditi? Dan pembahasan riba ini ngeri zaman sekarang niku. Ada juga yang baru-baru kemarin emas dianggap komoditi. Katakanlah, kalau umpama boleh nggak beli emas 1 gram, uangnya besok. Ini kan jelas nggak boleh. Tapi ada ulama sebagian mengatakan, emasnya dianggap sebagai komoditi. Kalau zaman dulu emas niku kan alat tukar. Kalau pengen beli kambing 1 gram emas. Kalau pengen beli 4 kambing 1 dinar 4 gram. Dan sebagainya. Berarti emas niku sebagai alat tukar. Lah, alasan ulama yang mengatakan emas niku komoditi tidak lagi riba, niku mengatakan emas niku sudah bukan alat tukar. Lah niki nek cara meskipun ada ulama yang berpendapat demikian, niku bahaya. Emas dianggap komoditi. Lah komoditi kok ujung-ujungnya bukan alat tukar, ujung-ujungnya gak wajib zakat dong. Karena komoditi perkara-perkara biasa. Uang dianggap komoditi juga. Artinya jual beli emas dianggap komoditi. Tapi sebagian ulama Indonesia mengatakan hal demikian juga ada. Ujung-ujungnya juga ke perbankan. Salah satunya ada sistem jual beli emas secara nyicil. Itu ada juga. Itu sebetulnya ngeri-ngeri sedap meskipun ada beberapa ulama. MUI menghalalkan. MUI menghalalkan karena apa? Karena Mesir menghalalkan. Pokoknya kalau di sekitar Timur Tengah, niku sing paling gampang niku fatwa Mesir. Sing paling gampang niku fatwa Mesir. Ya ngeri-ngeri sedap. Tidak masalah, mereka juga ulama dan pemikirannya juga dalam. Kita nggak masalah ngikut mereka, tapi kalau pengen ngati-ngati, mendingan ikut mayoritas ulama. Ya apa carane kita berusaha untuk menjauhi riba tersebut. Ya iku mang masalah uang mang iku minimal biar nggak nemen-nemen ribae. Niku minimal tadi ada sebagian kiai yang mengatakan ya sudah 90.000 niki uang jual beli, 10.000-nya buat jasa jenengan. Terus gak apa-apa, gak ngarep debat, gak ngarep ngeleng-ngeleng mboten. Wis penting penjual wis bodo amat ya, paling ngoten. Jadi ketika beli 100.000 dapatnya 90.000 harus dilesankan. Pak pinten Pak? 100.000 dapat berapa? 90.000. Nggih pun. Niki 90.000 jual beli kita, 10.000-nya buat jasa jenengan. Itu agak mending meskipun masih ada yang mendebatnya. Itu kok isok jasa loh, itu cuma cocokologi. Pihak-pihak kedua mengatakan uang dianggap komoditi, maka jual beli uang dengan berbeda selisih niku diperbolehkan menurut sebagian ulama tersebut. Tapi untuk berhati-hati mendingan boten. Kalau bisa dari sekarang itu langsung ke bank mawon biar tidak ada itunya. Kalau enggak ya minimal iku mang lho apa jenenge diakatkan jasa. Tapi kalau enggak ngapa-ngapain langsung jual beli 100.000 dapat 90.000 niku hukumnya rodok-rodok ngeri sedap. Meskipun ada sebagian yang memperbolehkan tapi rodok ngeri karena kalau sekali masuk ke riba niku urusane dosa. Padahal kita di bulan Ramadan dan niatnya juga baik. Jam pinten Kak? 38. Nggih kurang sesek. Dipasaken nih.
Napa niki pertanyaan? Pertanyaan masalah perbankan Nggih. syariah ya. Monggo. Saya punya usaha. Jadi. Saya punya usaha. Nggih. Oke, Bang, aku punya usaha. Tiap bulan dia mendapatkan ini. Kalau saya daftar haji untuk melalui perbankan itu hukumnya gimana? Bayar haji niku ten bank nggih. Bang haji. Gitu ya. Nggih. Kalau daftar perbankan kok Enggak niat ke bank ya enggak bisa. Niku bank pundi biasa? iya semua Bang. Bank syariah kan nggih? Ya syariah ya podo konvensional Ya sama kadang namanya aja syariah tapi ya sama kan. Nek banknya sudah syariah, insya Allah aman. Soalnya semua bank syariah itu ada dewan pengawas para ulama. Jadi pun nek wis bank syariah insya Allah aman lah. Akad-akad yang di bank syariah insya Allah aman. Jadi mboten usah ragu. Dan Indonesia niku nggih pakar-pakar ekonomi syariah juga banyak. Kalau kemarin niku termasuk wakil presiden Yai Ma'ruf Amin niku profesor dalam bidang ekonomi syariah. Niku termasuk dapat penghargaan tinggi dan termasuk membawai dewan ekonomi syariah se-Indonesia. Lumayan lah, artinya pengawasannya cukup ketat. Jadi kalau berhubungan dengan bank syariah niku tidak masalah, tidak masalah. Tapi kalau bank konvensional niku rodok ngati-ngati. Kalau urusan haji niku uangnya seingat saya tidak wajib dizakati. Kalau umpama kita kan sudah nyetor 25 juta. Terus kemudian kita punya uang 110 juta. Sekarang nisab kan sekitar 130-an juta. Nah, berarti kalau ditotalkan saya wajib zakat. Kalau jawabannya kata sebagian yang saya baca, kalau uang sudah dibayarkan untuk zakat, untuk haji, kan biasanya tidak bisa ditarik lagi biasanya. Wis pokoknya iki buat ngamankan posisi, ngamankan antrian 25 juta niku katakanlah, maka sudah niku dianggap seperti sudah dibayarkan ke haji, sudah dibayarkan ke haji dan tidak wajib dizakati untuk bagian yang 25 juta niku. Tapi kalau nabungnya mandiri, nabungnya mandiri, katakan nggak celengan sampai 25 juta belum disetorkan, belum dibayarkan, maka 25 juta niku masih terikat dengan kewajiban zakat. Kalau sudah dibayarkan ke pihak haji, itu sudah seolah-olah uang itu sudah dibayarkan. Jadi sudah bukan seolah-olah bukan milik kita, enggak dihitung zakat. Tapi kalau ditabung secara pribadi belum disetorkan, niku masih hubungannya masih wajib zakat. Pripun? Karena ini dalam 10 akhir Ramadan ini kan ada malam-malam Lailatul Qadar. Saat ini apa sing Allah itu kan menurunkan dengan dalam Lailatul Qadar duduk nang kabeh. Lah saiki sing gak nang masjid paribasa malam tidak itu apa sing gak oleh Lailatul Qadar ya. Kalau para ibu, kalau para macam-macam yang istri yang merawat anaknya gitu di rumah tidak bisa ikhtikaf. Kalau turunnya Lailatul Qadar orang yang kayak gitu, gimana Lailatul Qadar kalau Lailatul Qadar kan disunahkan untuk mengoptimalkan ibadah. Ibadah ini maknanya luas. Kalau ibadah yang ritual, niku kata para ulama minimal nek malam 10 bulan bulan Ramadan terakhir minimal jangan meninggalkan isya berjamaah dengan subuh berjamaah. Niku minimal. Dan juga dikatakan qiyamul lail niku minimal sholat sunnah di malam itu. Kalau kata Yai Maimun Zubir, minimal 3 rakaat. 2 rakaat ba'diyah, 1 rakaat witir. Kalau memang pelit dalam ibadah, wis cukup niku. Jadi isya'i jamaah, subuhnya juga jamaah, ditambah sholat sunnah sing kalau panjenengan saudara alhamdulillah traweh katakanlah niku luar biasa qiyamul lail. Niku minimal qiyamul lail menyambut bulan Ramadan minimal jangan meninggalkan isya berjamaah dan subuh berjamaah. Baru level setelahnya untuk qiyamul lail nanti di sepertiga malam atau di tengah malam niku pahalanya sangat besar sekali. Tapi ibadah niku tidak hanya ritual. Bisa jadi orang sing kerja niku juga selama kerjanya halal niku juga pahalanya besar. Wong dipikir-pikir waduh iki mari ki riyo butuh duit akeh. Nek cara ngurusi Lailatul Qadar yo nek ritual mulai dari ba'da isya sampai subuh kalang kabut. Maka ibadahnya diniati lewat kerja. Ya Allah sing penting kula subuh salat isya salat kula nggih poso.
Kula nggih salat lah 2 rakaat malam insyaallah tak sisakan waktunya. Tapi sisanya kula kerja nopo nggih nge-Grab atau nopo. Niku juga ibadah. Dan itu hukumnya malah bisa jadi lebih utama daripada salat-salat tersebut. Jika qiyamul lail sunnah mencari harta nafkah niku wajib. Pahala ibadah wajib lebih tinggi daripada ibadah sunnah. Tapi lek tiyang sing kerjane pagi atau siang, nggih malam-malam nggih ya tetap ibadah mawon, gak lapo-lapo, apa-apa ngoten. Ngoten mau jadi ibadah niku bentuk kirim jenazah sampai Surabaya, Magetan, Surabaya, Pekalongan. Wah, dalam perjalanan menuju malam Lailatul Qadar ya perjalanan esuk. Sama kan gawe Lailatul Qadar. Enggak, tidak masalah. Lailatul Qadar niku enggak masalah. Sing penting mboten maksiat ngoten mawon, sing penting ibadah jalan terus mboten maksiat. Insyaallah aman. Insyaallah aman. Entuklah walaupun dikit-dikit dapatlah Lailatul Qadar. Lah maksiat kan ninggal maksiat itu angel. Pemene HP ini lho. Isine kuwotor kabeh. Instagram, TikTok isine kuwotor kabeh, isine joget-joget tok. Cara sok jogo niku atau pinggir dalan niku lho. Nek Surabaya niku wis apa ngabuburit wis kanan kiri wis disuguhi pemandangan sembuh wis. Niku cara menjaga Ramadan wis jaga maksiat, ibadah fardu jalan. Insyaallah lumayan lah, dapat lah Lailatul Qadar. Walaupun bagian-bagian sidik-sidik enggak masalah. Yang penting dapat enggak masalah. Nggih, monggo. Tadi disampaikan bahwa kredit ya, itu ada bunga. Sementara yang di masyarakat itu tanpa guna ada kur ya. Sing napa niku? Kur kredit usaha ya. Nggih. Itu kan pelakunya pemakainya juga kalangan bawah sampai menengah. Nggih. Kadang sampai terjadi kredit macet. Itu seperti apa Ustaz? Pelakunya antara si peminjam, katakanlah ada usaha, Nggih. entah itu berusahanya atau hanya untuk menarik supaya bisa cair kucuran dananya, sehingga buahnya terjadi macet kreditnya. Itu yang seperti apa itu hukumnya? Terus tadi yang pertanyaan yang kamu ini tuh mungkin deposito untuk haji itu kan di bank pemerintah yang tahu saya syariah maupun pemerintah. Niku konvensional mboten sing haji. Ya itu BRI. BRI mboten syariah. Napa? Konvensional kan ada BRI itu setahu saya enggak. Tapi kalau sudah 25 juta niku tetap di BRI niku napa dialihkan? Enggak, udah masuk ke depan nanti. Otomatis masuk ke depan itu. Otomatis. Nggih, kan untuk deposit kan. Nggih. Nggih, kalau seperti itu kan nepripun nggih. Intinya kalau MUI sudah menaungi aman mawon. Kemenak sudah menaungi insyaallah aman. Barangkali cuma jadi wasilah mawon niki. Cuma jadi perantara mawon. Ujung-ujungnya uang kita juga dikelola oleh pemerintah. Kan uang haji ini dikelola nih. 25 juta nih selama 30 tahun ini dikelola. Sebab dana haji aslinya itu 90-an juta. Aslinya 90-an juta. Kita cuma bayar 25 plus 25 lah, 50 juta. Sisa dana 40 juta nih dikembangkan dari investasi uang 25 juta kita nih. Jadi uang kita 25 juta nih diinvestasi sama pemerintah sebetulnya. Jadi uangnya diputer. Jadi kita bayar 50 juta, sebetulnya uang kita itu 90 juta. Sebetulnya uang kita 90 juta. Dan ini termasuk niku bagus. Kalau ini rencang-rencang kalau dari daerah Afrika, Tanzania sekitar, niku saya tanyain biaya haji berapa? 100 juta. Mahal enggak? Ya mahal. Saya katakan kalau pemerintah saya pinter, saya bilang pinter. Bayarnya cuma total 40 sampai 50 juta. Meskipun biaya pengeluarnya 100 juta. Lah uang dari mana? Ya dari uang kami. 25 juta itu diinvestasi, seolah-olah kita pemilik uang, nanti labanya dijadikan uang haji niku. Tapi nek masalah sing BRI niku
Kalau kaji malih insyaallah. Kalau soalnya dereng ngertos dereng ngertos utama. Nek sing napa niku tabungan Iya, kredit usaha ya Ter- kan pemakaiannya itu dari kalangan bawah sampai menengah. niku napa niku sistemnya? Ya, tanpa agunan kan. Kan banyak itu apa bank memberikan kesempatan bagi pelaku usaha tanpa agunan sama sekali. Ada seperti itu kan. Yang saya Terus? dengar, ya. Negara modal. Nggih, terus Jadi apa keuntungan bank? keuntungan ya itu menyalurkan dana yang kan dono-dono itu kan. Terus bank mendapatkan keuntungan apa? Soalnya kalau ini mboten terjun ke dunia niku soalnya. Jadi masih Pertanyaan saya pelaku ya, bisnis ya. Nggih. Usahanya macet, kreditnya otomatis kan pinjamannya angsuran ke bank tidak ada sampaikan. Hukumnya seperti apa, Ustaz? apa hukumannya? Pelaku usahanya ini nggak bisa ngangsur gitu. Nggih. Terus hukumannya apa dari bank? Ada hukumannya? Ya, udah lewat. Dibiarkan. Iya. Dibiarkan. Banyak udah gitu kan. Jadi pokoknya hanya punya usaha entah itu legal maupun benar-benar pokoknya ada background. Niku maksimal berapa pinjamannya? Kan biasa dibatasi 30 juta napa pinten nggih? Yang saya dengar itu ada bisa 25 Hmm. sampai lebih Tanpa bunga nih. tanpa guna. Tanpa aturan, tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Tapi ada bunga. Cuma menunjukkan usahanya apa. Tapi ada bunganya. Ada bunganya. Tetap ada bunganya. Oh, ada bunganya, ada bunganya. Oh, berarti intinya nggak ada jaminan ngoten mawon. Kalau ada bunganya nggih nggak boleh riba. Salah satu caranya niku lho lewat bank syariah mawon. Kan biasanya dibuat modal. Tapi bank syariah kan nggak punya program seperti itu, Bu. Program KTA atau BUR itu biasanya hanya untuk bank konvensional dan itu ditentukan dari bank pemerintah. Nah, bank itu bank BI. Oh, sing tanpa agunan niku. Contohnya itu. KTA kan kredit tanpa agunan. Nek bank syariah niku betul jaminan mboten? Doa ya. Jaminan nggih. Makanya pas ngaji ke depannya ya, kalau tak pelajari ini bahaya juga nih kalau nak jawab. Belajar bareng mawon nggih. Bedanya kan, Pripun? bedanya kan gini loh aslinya. Kalau program KUR itu kan pemerintah mengucurkan buat masyarakat Menengah ke bawah. kecil dan masyarakat menengah itu buat modal usaha. Kalau udah program KUR kan 0,5. Kalau bank biasa normal kan 1, lebih. Oh, 1, bunganya. Terus dalam bentuk nopo nerimanya? Dalam bentuk uang tunai. Uangnya itu buat bentuk apa uang untuk mengembangkan usaha. Oh, Mengembangkan usaha itu pemerintah untuk meningkatkan ekonomi untuk masyarakat kecil dan menengah. nggih Kan nggih. sangat kecil itu. Nggih bukan satu. Kalau saya kira untuk mengembangkan sangat untungnya banyak kan 0,5 Nggih. 0,5 per bulan. Kalau per tahun kan berarti kan Sangat kecil sekali. 1%. Kalau pelajari malah nggih, soalnya kalau pelajaran nggih ngoten-ngoten mawon. Berapa sangat sudah Tambah, maksudnya ini soal program dari perbankan program sendiri. pemerintah. Jadi KTA itu kan singkatan dari kredit tanpa agunan, tanpa Nggih, jaminan. tempat jaminan. Tapi intinya pada dasarnya itu sama-sama ada bunganya. Bunganya. Iya. Entah sekecil apapun 0,5, 0,1. Bank syariah niku ada jaminannya mboten? Ada jaminan. Gak umpama kalau kita kan biasa beli motor, bilang ke bank syariah, bang saya mau butuh motor nih. Oh ya sudah, kamu nyari motor, nanti bank syariah yang membelinya. Ya memang cuma abang-abang lambe sih, abang-abang lambe. Abang-abang lambe, nggih. BPKB buat jaminan. Oh, nggih BPKB. Nggih. Cuma kalau Nggih. syariah gini ya, Syekh. Jadi saya ya termasuk saya untuk beli ambulan gitu. Nggih. 80 juta. Terusnya udah sing kon tuku. Kawan rene kata-katan. Kata-katan. Nggih.
itu 9% cuma. Kalau sudah 1.200.000 itu sudah termasuk rentenir. Hukumnya ya diharapkan lebih besar. Nggih, lebih besar bunganya. nggih daripada konvensional lebih besar. Lewat kur, lewat program pemerintah itu. Lebih kecil. Lebih kecil kan Nggih. sudah diresmikan oleh pemerintah gitu. Nggih. Buat untuk mengangkat perekonomiannya kan itu. Nggih, mangke kula pelajari nggih. Meningkatkan, bukan mencengking. Nggih. Gitu loh. Bedanya Nggih. bunga kecil dan besar. Nggih, Kalau besar kan nek ketinggalan nggih, nek ketinggalan nggih. Nggih pripun sama-sama nggih. Yang kecil bunga sama bunga besar Nggih. konvensional di atas 1-2%. Nggih. Kalau Dah, kur 0,5. nggih, bank syariah lebih tinggi biasanya daripada bank konvensional. Lebih tinggi cuman AKT diotak-atik ngoten mawon. Di model wis kok abang-abang lambing ngoten bahasa. Makanya kula pelajari soalnya wedine niki kur niki programnya pemerintah sing ternyata sudah melibatkan MUI. Barangkali ada sudut pandang lain. Lo sangat menguntungkan nggih, untuk berusaha. menguntungkan. Kalau bank umum kan hampir 1,5. Masalah kan kalau masalah jamin kan tergantung peminjam sampai kur sampai bisa 500 juta. Sampai 500 juta. 500 bisa. Oh. Tergantung limitnya. Kalau saya itu sampai 100 ke atas. Tapi di bawah 100 juta nggak bisa. Limitnya sudah Nggih. besar. Sebetulnya program bagus nih. Kalau nggak salah Imarat sama Dubai ini nggih ngoten. Tahun 90-an niku negara miskin, tahun 80-90 niku Dubai negara miskin. Kemudian pemerintah menggalakkan bisnis. Jadi merakyatnya diajarkan skill bisnis, pelatihan-pelatihan, kemudian dikasih modal tanpa bunga. Akhirnya jadi sukses, jadi negara maju seperti yang sekarang kita kenal. Mungkin mirip-mirip niru seperti itu. Cuma 50 juta itu cuma itunya 2 juta. Sangat kecil sekali nih. Sangat kecil sekali. Itu kan, Apalagi dicicil. nah, apalagi dicicil kan untuk mengembangkan niat kan untuk mengembangkan usaha. Nggih. Untuk sekarang pinjam uang itu masyarakat tak bisa sih. Nggih. Bank, ya, gitu. Makanya kula pelajari insyaallah. Iya. Sik tak catet ben mboten supen. Itu kan niatnya pemerintah kan membantu. Nah, Nggih. lain dengan umum kan sampai satu. Napa pertanyaane napa mawon niku? Kor terus kur KUR nggih. KUR. Nggih, kula mboten nate terjun ke ngeten-ngeten. Itu mulai itu ada program mulai presiden itu Pak Jokowi. Saya bisa alhamdulillah bisa beli lewat KUR itu. Usaha. Kalau nggak lewat itu kan Nggih, berat. nggak bisa berkembang. Nggak bisa berkembang. Nggih. Butuh modal soalnya. Iya, butuh modal. Hmm. Kalau modal itu dikembangkan bisa beli beli tanah, beli rumah. Napa malih pertanyaannya kur kalian apa? KUR sama program biasa. Sekalian apa? Biar kula pelajari buat KTA. Kula pelajari. Masalahnya tanpa anggunan sama tidak bebas anggunan itu cuma itu aja nggak ada itunya efeknya. Yang penting itu kita bisa ngangsur gitu aja. Kalau nggak bisa ngangsur berarti kan termasuk yang punya Enten debt collector enten nggih. punya tanggungan. Ada. Yang penting ngangsurnya lancar. Ada kolektornya, guys. Nggih. Ya tidak. Nggih. Yang penting kan ngasurnya lancar kan. Nggih. Ini pakar-pakar. Nggih. Kalau nggak bisa ngasur kan. Nggih. Masalah saya kan bisa. Pakar utang tapi dadine pakar ekonomi. Saya kan ekonomi kan. Nggih. Nggih. Pokoknya siapa pakar ngemplang ya. Nggih. Kita kerja kalau nggak pakai jenis ilmu kan sia-sia. Nggih. Iya. Sia-sia kita kerja keras tapi nggak bisa jadi mengumpulkan buat investasi. Nggih. Monggo. Untuk itu kan masih dibuat PR sama Mas Azhar. Nggih. Saya pertanyaan baru.
Terkait kembali ke masalah riba tadi, saya mau ada 2 pertanyaan, Gus. Pengalaman pribadi saya, ini kan saya juga nasabah BSI ya, Nggih. Bank Syariah. Nah itu ditawari kartu kredit, sudah diterbitkan kartu kredit. Nah itu kartu kredit itu termasuk riba atau tidak. Nah memang kalau kita ditawari beli barang ini cicilan 0%, nah, semuanya 0%. Tapi ujung-ujungnya lagi disuruh biaya admin di awal. Nah itu termasuk riba. Jadi biaya admin di awal 200.000. Nah itu termasuk. Kalau jawab mangke monggo nggih. Kalau awam banget soal ngeten. Soalnya teori-teori mawon nek mboten terjun nggih. 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 Dereng terjun. Ini umum ya, biasanya. Nggih. Satu barang dijual dengan 2 harga. Maksudnya cash dan kredit. Nah, cashnya 100 juta. Kalau dijual di kredit menjadi 100 juta. Nah, itu termasuk boleh. Istilahnya bukan 2 harga nih. Istilahnya artinya kalau yang 2 harga yang diharamkan syariat bukan seperti itu. Kalau kredit kan dari awal sudah ada akad-akatan. Istilahnya al-bai' bitaqsid kalau dalam bahasa kitab. Jual beli dengan angsuran. Jadi kalau dia pengen yang al-bai' bitaqsid tidak apa-apa. Karena kita sudah tahu kan, oh, totalnya segini, gini ya sudah. Sudah sama-sama ridho, beres. Karena jual beli al-bai' bitaqsid istilahnya dengan angsuran dan boleh, dan itu hukumnya boleh. Jadi bukan 2 harga. 2 pilihan. Nggih, 2 pilihan. Jadi bukan 2 harga. Memang perbankan Nggih. itu begitu ya. Artinya Abdurrahman iki bunga itu tidak ada penekanan, cuma sekian persen sudah bisa ditentukan. Untuk biaya saya punya pegawai ABC dan C itu di situ. Nanti manfaatnya di situ. Makanya kan kalau persenannya itu 0,9 itu mesti disahkan oleh pihakmu di waktu kamu amalat di wilayah kamu. Terus kalau satu menjadi 1,2 itu sudah nilai berkaitan dengan karena ketinggian. Kayak Pak Dede saya kecil, tapi kok bagi kami bilang 1,2 ini tidak diproses oleh biasa. Karena syariah memutuskan tidak banyak 1,2 tapi 0,9. Ini diputuskan tidak menjadi keharaman diantaranya yang dia mengambil keuntungan dari nasabah, hasilnya itu bisa untuk biayai pekerja-pekerja. Pripun Cak Imam? Monggo sing pengen niki, sing pengen riyen monggo, sing pengen salat riyen apa selesai riyen monggo, jam 6. Monggo. Nggih. Turunnya Al-Quran itu sebenarnya yang terjadi tanggal 17 Ramadan atau di dalam surat Al-Quran ayat 1 Inna Anzalna itu kan adalah Lailatul Qadar yang benar yang mana menurut persepsi dari Rasulullah. Turunnya Al-Quran itu sudah dibahas nih sebetulnya. Kan turunnya nuzulul Quran 17 Ramadan. Nah katanya Lailatul Qadar. Ini sebetulnya pendapat ulama banyak. Yang paling masyhur pendapat bahwasannya Al-Quran itu turun 3 kali. Al-Quran itu turunnya 3 kali. Yang pertama dari Lauhil Mahfuz, dari Gusti Allah atau apa gitu, ke Lauhil Mahfuz pertama. Kemudian Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ke langit dunia. Lah niku sing inna anzalna fi lailatul qadar. Terus yang dari napa? Dari langit dunia ke Rasulullah niku urut apa niku? Nyicil apa istilahnya? Angsur berangsur-angsur. Berarti turunnya Al-Qur'an itu dari Gusti Allah ke Lauhil Mahfuz langsung satu Quran. Terus Lauhil Mahfuz ke langit dunia satu Al-Qur'an langsung. Oh, ketika dari langit ke dunia namanya Baitul Izzah, jenenge Baitul Izzah. Ketika turun ke Kanjeng Nabi berangsur-angsur. Dan itu para ulama ada yang berpendapat seperti itu. Kalau yang inna anzalna fi lailatul qadar itu berarti turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu turunnya ketika Lailatul Qadar. Kayak ada seremonial para malaikat dan sebagainya menurunkan
Quran dari langit sampai ke Baitul Izzah. Tapi kalau yang itu Lailatul Qadar ya, yang berangsur ke Rasulullah niku baru 17 Ramadan kalau nggak salah, 17 Ramadan yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi memang proses turunnya Quran ada tiga jenis. Jadi inna anzalna sama 17 ketika nuzulul Quran itu. Masing-masing beda posisi lah, beda posisi. Yang satunya dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia yang bernama Baitul Izzah, rumah keagungan. Yang proses kedua, yang proses selanjutnya itu dari Baitul Izzah atau langit menuju ke Rasulullah itu berangsur-angsur dan itu ada tanggalnya. Di antaranya dua inna anzalna dengan nuzulul Quran. Okay. Apakah benar informasi itu bahwa seluruh dunia tidak ada yang mati di dalam satu hari? Tidak ada? Tidak ada apa? Karena orang mati, malaikat Azrail tidak mencabut nyawa umat. Boten mati nggih kata. Gaza nih hampir tiap detik enten. Enggak, artinya dalam waktu kurun itu ada. Apakah benar? Boten semerap lho. Turunnya Al-Quran pada saat nuzulul Quran. Niku di dunia mboten enten yang mati. Tidak ada orang meninggal dan malaikat Azrail tidak mencabut nyawa hamba Allah yang ada di dunia. Cuma hanya satu itu, dunia. Libur. Break nggih. Ini makanya kula cek, kula mboten kula tak tanglet. Tak tanglet malaikat Azrail. Sebagian ulama itu mengatakan bukan Israel tapi Azrail. Waduh, Azrail. Nggih. Nggih, malaikatnya cuti. Makanya kula niki. PR kula niki kata nih, waduh. KUR nggih kalau pelajari. Kredit usaha rakyat, kredit tanpa anggunan sama kartu kredit ini. Nggih. Niki minggu depan ngaos mboten soalnya malam riyo. Libur nggih. Libur mon. Berarti 2 minggu lagi insyaallah. Napa? Nggih. Napa pinjol? Pinjol ini rada. Nggih. Nggih. Cuma KTP aja yang dibutuh. Selfie sama KTP. Pinjol nih, pinjol. Sama, kalau enggak bayar saya yang datang. Wah. Ilmunya langsung praktek nih. Jenengan ilmu ekonomi langsung praktek nih, jadi paham. Nggih. Nggih. Paling kena English namanya gitu aja. Terus gantos di lain. Berarti mau pinjam apa nggak bisa. Nggih. Nyari utangan lain ngoten. Satu kakak itu. Nggih. Satu kakak kena English sudah masuk BI itu. Masuk itu BI udah. Kalau utangnya nggak dilunasi sampai kapanpun satu kakak Ini bisa kemana pun nggak bisa utang. ilmu baru nih, gara-gara gak pernah ngutang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba mawar. No, ampun, alhamdulillah. Wis urip suge nggih. Asin garamnya itu. Nggih. Muga-muga langsung main saham ngoten lho ben paham. Nek main utang naudzubillah. Kalau itu saham kan itu baru beli uang pakai uang. Saham. Mboten, kalau saham bukan uang sama uang. Tiap detik tiap jam itu kan nilainya kan sudah beda. Nggih. Niku cuma nilainya, tapi yang kita beli itu asetnya. Ya, beli anggapnya 1.000 untuk nanti 1000 lembar ngoten nggih. 12 Nggih, tapi niku yang kita beli bukan nilai uangnya, tapi apa? Asetnya. aset ya. Nggih, asetnya. Ya, beli Jadi saham, nggih. satu berapa. Nggih, yang kita beli persentase asetnya. Naik, Jadi saham mboten menapa. itu naik burungnya apa di dolarnya. Nggih. Turun. Sampun nggih. Berarti 2 minggu malih. PR kula kuwatan. Nggih. Mboten kula pikir nih. Muga-muga eling. Sampun nggih. Wallahu ta'ala bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
عليهم ولا الضالين آمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد